Sahabat sekalian, kepala desa itu ya wajar kalau mereka kaya. Mungkin dia ada usaha, dia ada penghasilan selain dia sebagai kepala desa. Ya, tidak semua kemudian kepala desa itu kaya sumbernya dari misalnya korupsi. Walaupun ada kasus kepala desa misalnya penyalahgunaan dana desa, ada 1-2 orang di Indonesia selama ini kita baca di berita ada kasus-kasus itu. Tetapi kalau di generalisir ya tidak bisa ya. Banyak juga kepala desa yang punya usaha ya, sebelum kemudian dia jadi kepala desa dia memang sudah kaya. Jadi kayaknya kayak bawaan. Dia pengusaha, dia kontraktor, dia ada toko, dia ada alat pertanian, lahan pertaniannya luas ya. Dia punya alat tangkap ikan ya. Saya punya teman-teman kepala desa ya rata-rata backgroundnya pengusaha, kontraktor. Walaupun memang ada juga yang status ekonominya ya menengah begitu ya. Tetapi kan mereka tidak semuanya kemudian sumber kekayaannya itu berasal dari korupsi dana desa atau penyalahgunaan. Walaupun misalnya ada 1-2 kasus itu kasuistis ya, person per person ya, personal itu. Nah, begitupun perangkat desa, kepala dusun, ketua BPD, ada mereka yang memang datang di desa itu mengabdi. Kayaknya bawaan sebelum jadi perangkat desa, sebelum ketua BPD misalnya atau anggota BPD sudah kaya duluan. Jadi, kalaupun misalnya ada kasus kepala desa kaya karena misalnya korupsi dana desa, penyalahgunaan dana desa, sebagaimana kemarin saya juga nonton di media, diusir oleh warga, mobilnya dibakar ya. Itu kasus ya. Kasus, dan kalaupun misalnya ada kasus-kasus seperti ini ya tangani dengan baik ya, proses hukum misalnya. Kalau ada ya di desa kita misalnya, atau tidak lapor ke inspektorat, minta diaudit ya, lapor ke dinas PMD, berikan pembinaan, pengawasan, lapor ke camat. Kalau seandainya ada indikasi yang negatif terkait jalannya pemerintahan desa, khususnya kepala desa ya, yang mungkin tercium ada hal-hal yang dianggap menyelewengkan dana desa yang menyebabkan bertambahnya pundi-pundi kekayaan,